Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya kelas 7. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya kita bisa belajar seni budaya bersama kembali dengan Bapak M. Ayatul Hidayat MPD, Guru SMP Negeri 37 Pekanbaru. Seperti biasa sebelum belajar, anak-anak Bapak mempersiapkan alat tulis dan buku cetak pelajaran seni budaya. Dan sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya, sesuai ajaran agama masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, pada materi pembelajaran hari ini kita masuk pada bab 10, yaitu membuat ragam hias dengan bahan buatan. Adapun peta kompetensi pembelajarannya sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. 2. Mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. 3. Mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Coba perhatikan dan amati gambar-gambar ragam hias pada kayu di bawah ini. Setelah anak-anak mengamati gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Di mana kamu dapat jumpai bentuk ragam hias pada bahan kayu? 2. Jenis ragam hias apa saja yang terdapat pada bahan kayu? Bagi yang tahu jawabannya, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. A. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Misalnya, kursi, lemari, dan peti. Dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif flora, fauna, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. B. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Adapun ragam hiasnya antara lain ragam hias ukiran Melayu, ragam hias ukiran Toraja, dan ragam hias ukiran Kalimantan. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. C. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu
dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar, atau melukis, atau gabungan keduanya. 1. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. A. Pahat. Pahat terdiri atas dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Menurut jenisnya, pahat terbagi atas 4 jenis, yaitu 1. Pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya, pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Fungsinya, pahat penguku ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. 2. Pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya, pahat ini berbentuk lurus. Fungsinya, pahat lurus ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. 3. Pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya, mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. 4. Pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya, mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Fungsinya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. B. Pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, palu besi, dan batu. 2. Menggambar ragam hias ukiran. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. 2. Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. 3. Membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. 4. Memberikan warna pada hasil gambar. 3. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. A. Menyiapkan alat dan bahan melukis. B. Menyiapkan bahan kayu, yaitu papan kayu. C. Membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. D. Memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. E. Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan F. Memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu.
Sampai di sini, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah mengerti? Bagi anak-anak Bapak yang sudah mendengarkan penjelasan materi ini, maka kerjakanlah uji kompetensi pengetahuan dan keterampilan berikut ini. Demikianlah pembelajaran materi menerapkan ragan hias pada bahan buatan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Bapak harap anak-anak Bapak bisa menerapkan secara langsung materi ini di rumah masing-masing. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan tetap semangat belajar dan berkaryanya ya. Dan Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.